Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all. Hi, nice to meet you all. Well, today this is the first meeting of our class. So today I want to deliver you a material about a self-introduction. Jadi hari ini kita bakalan belajar tentang self-introduction atau perkenalan diri. Ya, sebelumnya mungkin di SMP sudah pernah nih memperkenalkan diri kalian menggunakan bahasa Inggris. Di sini kita akan mengulang lagi tetapi mungkin akan ada sedikit perbedaan. Well, the first question from is how to introduce yourself in English. Nah, mungkin di bahasa Indonesia dan di bahasa Inggris itu hampir sama cara memperkenalkan dirinya. Tetapi in English ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, apalagi kalian jumpa sama bule mungkin atau kalian jalan-jalan ke luar negeri. Well, apakah itu? Hari ini akan kita pelajari. But the first thing I would like to say hello to you all. Nice to meet you. Ini pertemuan pertama kita dan mungkin saya juga belum mengenal kalian. Semoga kita bisa bertemu ya. Dan insya Allah di bulan Oktober kita akan bisa jumpa tatap muka langsung. Well, I'm Suci Apriani. You can call me Miss Suci. Jadi kalian bisa panggil saya Miss Suci ya. So, saya sebagai guru Eskul Bahasa Inggris, bahasa asing ya, bahasa Inggris. And I'm here because I want to share you an interesting material. Jadi kita akan mempelajari mungkin hal-hal yang menyenangkan ya. Jadi di eskul ini kita lebih ke praktisnya. Jadi praktek speakingnya. Okay. Well, I have a media social too. You can find me at Instagram. You can find me in Suci Apriani. I-nya 3 ya. Well, itu saja perkenalan dari saya. Lebih lanjut kalian boleh tanya-tanyakan nanti. Well, let's start with the basic of a self-introduction. Nah, jadi apa sih kira-kira dasar-dasar dari perkenalan diri ya kan? Well, ini yang akan kita pelajari hari ini. The first thing is greeting atau sapaan. Nah, biasa nih kita sudah sangat-sangat tahu lah ya mengenai greeting ini, sapaan. Kalau misalnya dalam Islam mungkin Assalamualaikum ya kan. Nah, kalau misalnya yang biasa itu seperti good morning, good afternoon, good evening, and so on. Well, greeting ini terbagi dua. Yang pertama itu formal greeting and informal greeting. Ini serasa kalian sudah paham lah ya mengenai ini dan sudah mengetahui ini. Kita lihat the first is formal greeting. So, there hello, good morning, good afternoon, and good evening. Nah, ini di formal greetingnya. Ada hello, good morning, good afternoon, or good evening. Kalau misalnya good morning itu contohnya itu seperti good morning everyone, bisa ya. Atau good afternoon all, atau good evening everybody, bisa ya. Itu di formal greeting. Nah, formal greeting ini biasanya kita menggunakan di situasi formal. Contohnya itu perkenalan diri di kelas. Itu kan formal ya kan? Kemudian in the big event,
atau di acara besar, atau mungkin kalian jadi speaker nih di suatu acara, di seminar, atau di workshop. Nah, kalian bisa menggunakan ini dan harus menggunakan ini karena dia situasinya formal. Seperti itu ya. Kemudian ada informal greeting. Nah, di informal greeting ini kalian gunakan mungkin untuk memperkenalkan diri kalian dengan teman kalian, teman sebangku, ya kan bisa. Ini menggunakan contohnya ada seperti hey, what's up, atau hi, yo, what's good, bisa. Nah, ini digunakan untuk di situasi informal atau tidak formal. Ini adalah informal greeting, ya. Nah, jadi sebelumnya kenapa good afternoon ini nggak digunakan good day gitu ya? Atau di good evening ini kenapa nggak digunakan good night? Nah, jadi kalau good day and good night itu biasanya lebih ke informal greeting ya. Itu bisa tambahin di catatan kalian. Jadi kenapa kita nggak gunakan good day or good night ya? Itu lebih ke informal greeting ya, gitu. Next, well, this is the important thing, your name. Jadi nama kalian itu memang harus ya disebutin. Well, ini ada beberapa I am, my name is, my name's this. Nah, ini sebenarnya cara-cara kalian dalam menyampaikan nama kalian. Kalian boleh menggunakan I'm, ada apostrof di atasnya ya, tanda koma. Itu hampir sama dengan I am. Contohnya, I'm Suci Apriani atau I am Suci Apriani. Nah, kalau di sini my name is atau my names, atau kalian juga bisa menggunakan this is ya. Ini biasanya di acara besar, like seminar, big seminar, atau in front of audience, banyak audience seperti itu bisa kalian gunakan ini. Sebenarnya bisa menggunakan semuanya, tergantung versi kalian masing-masing. Well, next itu ada location ya, asal tempat tinggal kalian itu di mana gitu loh. Well, contohnya itu yang pertama ada I'm from, for example, I'm from Medan. Nah, I'm from ini digunakan untuk mengatakan asal tempat kalian mulai dari lahir, bertumbuh sampai sekarang. Itu menggunakan I'm from Medan. Atau ketika kalian mau mengatakan nationality kalian itu asli orang mana, bisa menggunakan I'm. Contohnya itu seperti I'm Indonesian atau I'm British, bisa. Well, next I come from. Nah, I come from ini digunakan untuk ketika kalian berasal dari luar kota Medan. Contoh, I come from London. Tapi kalian sekarang itu sudah domisili di sini. Tapi asal kalian itu dari London. Kalian dari London, kemudian mungkin datang ke Medan untuk belajar, itu menggunakan I come from, contohnya London gitu. Well, next, kalau kalian mau mengatakan saya lahir dan besar di, bisa juga menggunakan I was born and raised in blank blank blank. Nah, contohnya itu I was born and raised in Medan ya. Ini sama seperti I'm from, tapi ada kalanya orang-orang mengatakan I was born and raised in Medan, contoh. Nah, kemudian kalau misalnya kalian lahirnya di satu kota, kemudian besarnya di another place atau another country, kalian bisa gunakan I was born in, contohnya Medan,
but rice in Thailand.